banyak anak-anak yang masih suka bermain, masih suka santai-santai gitu kan. Nah, strategi pembelajaran juga seperti itu, harus ada santai-santainya, harus ada main-mainnya gitu kan. Nah, itulah yang dikembangkan di dalam Paikem. Nah, keltoke ono mainnya, tapi materinya juga masuk. Gitu kan. Nah, inilah gambaran umum tentang strategi pembelajaran. Bisa ditangkap? Nggih, saged, Pak. Bapak, Nggih, Prof. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti langsung bertanya. Nah, baik. Terus kemudian saya akan menyambung dengan pembelajaran strategi pembelajaran abad 21. Abad 21 itu dimulai kapan? Halo? Abad 21 dimulai kapan? Tahun 2000 apa dong? Hah? Tahun 2000. 2000 ya, akhir tahun 2000 ya, bukan tahun akhir tahun 2000 ya. Akhir tahun 2000. Awal 2001. Sampai tahun berapa? 2100, Bang. 2100 ya, satu abad. Nah, 2100 gitu ya. Nah, itu. Nah, abad 21 ini salah satunya ditandai dengan era industri. Era industri yang sekarang ini dikenal dengan era industri 4.0 atau yang di sosial itu 5.0. Nah, ini tentu akan berpengaruh juga terhadap guru. Nah, bagaimana guru di abad 21? Secara ini kan sekolah-sekolah guru ya, PAI. Jadi S2 konsentrasi jurusan PAI. Nah, coba kita merefleksikan guru abad 21. Nah, yang pertama ini guru masa lalu. Kalau saudara termasuk guru yang seperti ini termasuk guru masa lalu. Senantiasa ceramah melulu. Dari Senin hingga Sabtu. Nah, sekarang dari Senin hingga Jumat ya. Mengajar dengan membaca buku. Kadang ngomel, marah tak tentu. Menjual SKS, LKS 7.000. Yang beli dapat nilai 7. Lumayan untuk beli susu. Nah, kira-kira masih ada enggak di abad 21 yang mengajarkan seperti ini? Masih ada, Prof, masih ada. Ada, Prof, itu ya mungkin ya dari orang-orang dulu. Ya makanya kalau masih ada yang seperti ini ya segera harus bertransformasi. Nah, sekarang guru yang berubah. Nah, bagaimana guru yang berubah? Senantiasa resah dan gelisah di sudut sekolah, lihat murid bosan dengar ceramah, sampai bajunya basah, yang dipelajari hanya sampah, tapi gurunya tak merasa bersalah karena murid lulus UN semuanya, waktu masih ada UN. Nah, ini cuek, guru yang cuek. Jadi muridnya sudah gelisah, muridnya sudah resah, itu tidak pernah ada perubahan. Nah, bagaimana guru yang ideal? Kalau yang seperti itu, udahlah kita tinggalkan. Guru yang ideal adalah selalu inovatif, tidak takut gagal. Nah, inovatif itu apa? Inovatif itu temuan-temuan baru. Ya, mencoba untuk hal baru. Menemukan yang baru, melakukan hal yang baru, melakukan yang tidak konvensional. Nah, itu namanya inovatif. Inovatif.
Nah, karena inovatif itu maka bisa gagal dan bisa berhasil. Nah, tetapi bagi guru yang ideal tidak takut gagal. Gagal artinya kesuksesan yang tertunda. Artinya gagal masih bisa diperbaiki lagi. Guru yang inovatif. Nah, kendalanya inovatif itu mesti sering dicela juga, alah macam-macam ngajar mbok ra usah neko-neko. Biasanya juga digitukan oleh teman-teman yang lain. Tapi tidak apa-apa, yang namanya inovatif ya berinovatif. Nah, misalnya dibuat materi, dibuat lagu supaya mudah diingat dan lain sebagainya. Jadi guru yang inovatif itu penuh ide, tak pernah garuk-garuk kepala yang tak gatal. Nah, biasanya gitu, sini ukur-ukur, padahal tidak gatal. Ya. Yang kedua apa? Menguasai dunia maya atau dunia digital. Apakah masih ada sekarang guru-guru yang tidak menguasai dunia maya, dunia digital? Saudara punya HP, punya handphone. Itu kegunaannya apa? Teknologi, Pak Prof. Buat ya diantaranya inovasi juga, cari-cari. Iya, apalah artinya punya HP yang harganya mahal, yang fiturnya lengkap, gitu kan? Itu hanya untuk medsos, hanya untuk apa ya, kirim pesan. Nah, itu namanya tidak memanfaatkan dunia digital, dunia kekinian, tidak mampu menggunakan ICT untuk belajar. Padahal di situ mestinya ada Google, ada Chrome, ada apa banyak di situ. Nah, sehingga mengajar itu ya cukup dengan HP itu saya kira bisa. Memang konsekuensinya harus yang RAM-nya besar itu kan, RAM besar. Kalau HP hanya RAM-nya 16, itu rong dino wis entek kan. Yang 32 seminggu harus ngapus-ngapus. Nah, RAM-nya minimal ya 128 atau 250. Syukur-syukur yang RAM-nya 1 tera itu kan. Wah, itu top itu kan kalau punya HP seperti itu. Nah, sehingga untuk apa-apa ditanya siswa tidak bisa langsung klik di Google akan ketemu. Nah, tetapi ya tetap harus baca buku. Jangan sampai ngeklik di Google ternyata salah. Nah, sehingga murid belajar maksimal walau tidak bayar. Nah, ini ada cerita kan, guru yang tertahan di akhirat nanti. Ketika diinterogasi malaikat, silabus RPP penilaian tak membuat. Nah, siapa ini yang tidak pernah membuat silabus RPP penilaian? Gawenya cuma copy paste ketika mau akreditasi. Nah, tapi dalam keseharian Ketika ada pengawas. sama setoran ke pengawas. Datang di sekolah sering telat karena alasan masih nyusui anaknya. Motivasi belajar tidak kuat. Kira-kira kalau saudara ditanya setelah saudara keluar kuliah, lulus kuliah, terus menjadi guru, berapa buku yang sudah dibeli? Nah, hampir semuanya tidak pernah beli buku kecuali buku aja, buku LKS itu kan. Nah, ini menunjukkan motivasi belajarnya yang tidak kuat. Ya harusnya ya minimal 1 semester sekali beli buku baru. Kalau bisa ya 3 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali, biar apa pengetahuannya itu up to date. Nah, sebenarnya uang
sertifikasi kalau yang sudah dapat itu sebagian adalah untuk pengembangan diri. Nah, salah satu pengembangan diri itu membaca, ikut seminar, ikut apa, gitu kan. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka yakinlah akan menjadi guru yang ideal. Akan menjadi guru yang ideal. Nah, guru yang ideal tidak selalu menggunakan buku-buku karya orang lain. Suatu saat dia bisa menulis sendiri, bisa menerbitkan bukunya sendiri. Nah, selain motivasi belajar tidak kuat, nuntut tunjangan, insentif dibayar cepat. Nah, mulangi ora tenanan kok. Nuntut terus, insentifnya dibayar cepat. Nah, makanya terpaksa nunggu di akhirat bagian barat. Nah, ini kata malaikat seperti itu. Mungkin biar nek mulang ora tenanan kok pengen nuntut. Nah, ini kalau guru calon penghuni surga menguasai teknologi informatika, udah tahu itu kan, udah tahu. Bahkan pertanyaan mungkar nakir aja udah tahu itu kalau ahli teknologi. Udah tahu sadurung minarah. Manro buka wis ngerti ya, tak apalke. Untuk tingkatan kualitas kerjanya selalu berbagi ilmu dengan sukarela. Dia yakin bahwa semakin banyak ilmu yang disebarkan, semakin berkembang. Agar dicatat sebagai pahala, sebagai bekal masuk surga, malaikat pun tak banyak tanya. Pintu surga telah terbuka, hanya tinggal melangkah saja. Nah, ini guru calon penghuni surga. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi guru yang hanya mengatakan, jadi guru biasa itu hanya bisa mengatakan. Mengatakan seperti apa? Mengatakan ada di buku. Mengatakan ada di buku. Bukunya gini terus dikatakan. Ya, itu namanya guru biasa. Nah, di atas guru yang biasa adalah guru yang baik. Guru yang baik adalah guru yang bisa menjelaskan apa yang ada di buku itu dijelaskan. Nah, tidak mungkin bisa menjelaskan kalau kita tidak punya sumber bacaan yang lain. Nah, kemudian di atas guru yang baik adalah guru yang sangat baik. Guru yang sangat baik itu bisa mendemonstrasikan. Jadi dia bukan hanya bisa mengatakan, tapi bisa mencontohkan, mendemonstrasikan. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, guru yang hebat, guru yang mampu menginspirasi. Apa yang dikatakan oleh guru itu menginspirasi. Apa yang diperbuat oleh guru itu menginspirasi siswa-siswinya. Sehingga menjadi idola dari murid-muridnya. Nah, itulah yang menginspirasi. Jadi bukan hanya biasa, ini kata William Arthur. Kira-kira kalau saudara ditanya atau saudara menilai diri sendiri, ada di level yang mana? Guru biasa, guru yang baik, guru yang sangat baik, guru yang hebat, atau tidak semuanya? Oke, kita punya tokoh bernama Swardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi di depan guru itu memberikan contoh, mendemonstrasikan. Jangan seenak sendiri, maka kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang utama dan pertama itu adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Kenapa? Supaya ketika di depan guru itu bisa memberi contoh, bisa mendemonstrasikan.
ing madya mangun karsa, di tengah-tengah guru harus memotivasi, menginspirasi. Bagaimana dia bisa memotivasi kalau motivasinya sendiri aja rendah? Gitu. Nah, maka harus punya motivasi yang tinggi. Nah, dan yang ketiga, tuturi handayan, di belakang guru harus menuntun. Nah, inilah menurut Ki Hajar Dewantara. Ini yang atas sudah kelihatan ya. Pindah ke bawah aja. Nah, baik, apa kaitannya dengan pembelajaran abad 21? Jadi, gerakan pembelajaran abad 21 atau gerakan kecakapan abad 21 sebagaimana diketahui umum merujuk pada suatu gerakan global yang sedang berkembang untuk mendefinisikan kembali tujuan-tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Selain di dalam undang-undang disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu mentransformasikan cara belajar yang dipraktekkan setiap hari. Jadi bukan suruh menghafal, suruh menambah pengetahuan, tapi mentransformasikan. Nanti siswa itu bisa belajar sendiri. Caranya aja ditunjukkan bagaimana caranya. Nah, kemudian memperluas rentang pengukuran dalam hasil belajar siswa yang seluruhnya bertujuan untuk menghadapi abad 21 itu. Nah, kemudian agar menjadi kontributor yang produktif kepada masyarakat dalam abad 21. Jadi kita tidak dikatakan berhasil di dalam proses pembelajaran kalau siswa-siswi yang kita ajar itu tidak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, terutama pada abad ini. Jangan sampai alumni pendidikan itu justru menjadi beban. Menjadi beban itu ya semakin banyak alumni pendidikan malah semakin banyak pengangguran, itu namanya menjadi beban. Kita harus bisa belajar dengan cepat inti materi dari bidang pengetahuan. Jadi di samping juga menguasai suatu portofolio esensial yang luas dalam pembelajaran, inovasi, teknologi, dan kecakapan karir yang diperlukan untuk bekerja dan hidup. Harus memberikan kontribusi ke arah itu. Nah, oleh karena itu maka para guru harus menyiapkan para siswa untuk satu, pekerjaan yang belum diciptakan. Nah, apa sih pekerjaan yang belum diciptakan? Ya tentu kita tidak tahu bagaimana pekerjaan yang belum diciptakan itu. Kalau pekerjaan di pabrik tentu sudah ada, pekerjaan di kantoran itu sudah ada. Nah, apa yang akan dialami oleh anak-anak kita, oleh anak didik kita, sekarang ini mungkin 5-10 tahun yang akan datang itu sudah tidak ada. Tidak ada pekerjaan kantoran, tidak ada pekerjaan pabrik dan sebagainya. Karena apa? Karena semuanya sudah berbeda. Kita dulu tidak membayangkan bagaimana perusahaan kamera, saya tidak tahu, saudara masih tahu apa enggak, Fuji Film, Kodak, Konica, kan? Itu yang booming lah sebelum tahun 2000-an. Pakainya roll itu. Iya, ketika orang mau mendokumentasikan gambar, itu mesti mencari produk-produk itu ya. Yang paling terkenal itu Fuji Film. Ada juga Konica, Kodak, dan lain sebagainya. Bahkan kalau salah memasangnya itu bisa kobong itu. Nah, tetapi tiba-tiba tahun 2000-an, menjelang tahun 2000-an itu muncul seluler yang namanya Siemens, Ericsson, kemudian ada Nokia yang di samping bisa
sebagai alat komunikasi untuk mengirim pesan, mengirim suara, di situ juga bisa berfungsi sebagai kamera. Nah, kamera yang dihasilkan oleh HP pada saat itu tidak memerlukan film. Bahkan bisa dihapus kalau kita tidak suka. Akhirnya apa? Collab gitu kan. Collab perusahaan-perusahaan film itu sudah collab. Sekarang tidak ada Fuji, Konica, Kodak dan lain sebagainya. Sudah beralih ke produk-produk yang lain. Nah, itu ternyata kan tidak terbayangkan dulu. Mungkin orang berandai-andai wah pengen kerja di Fuji lah. Nah, bahkan bukan hanya itu saja, tapi juga bisa untuk membuat video. Nah, terus kemudian dulu kalau orang mau pergi-pergi tidak punya kendaraan, naiknya apa itu? Ojek. Naiknya angkot. Ya, angkot, maksudnya angkot itu kan kalau sendiri kan Angkutan. ojek atau taksi gitu kan? Ya ojek. Taksi. Saya bisa membayangkan pada saat itu untuk naik taksi, kadang-kadang kita itu dihubung-hubungke dan bayarnya larang. Taksi laba-laba itu namanya apa? Hah? Taksi laba-laba. Iya, enggak banyak sih taksi malam yang kayak gitu itu dulu. Iya, namanya taksi laba-laba itu. Dan kita enggak tahu sampainya kapan itu. Nah, bahkan perusahaan taksi itu sudah sangat besar sekali, misalnya taksi Bluebird, taksi Express yang ada di Jakarta itu perusahaan yang sangat besar. Tapi tiba-tiba muncul ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya yang bukan hanya kita tahu harganya berapa, tetapi tahu sampai di lokasi itu jam berapa menit itu kita tahu. Dan siapa sopirnya, berapa nomor plat kendaraannya, ini yang membuat safety, membuat aman, itu ada di situ. Nah, ini ada temuan-temuan pekerjaan yang belum diciptakan pada saat itu yang sekarang ada. Zamannya saya kuliah itu untuk mencari penghasilan tambahan biasanya kita memberikan les privat ke orang-orang yang kaya itu kita datangi untuk ngelesi anak-anaknya. Sekarang ini les privat itu sudah tidak zamannya lagi. Kenapa? Karena hanya membayar beberapa ribu untuk registrasi, kita bisa privat mengambil mata pelajaran apapun dengan waktu yang bebas, dengan materi yang serba luas, dan kita bertanya sewaktu-waktu itu bisa dijawab. Melalui apa itu? Ruang guru misalnya. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang belum tercipta pada saat itu. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana agar guru itu menyiapkan para siswa untuk menghadapi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Caranya bagaimana, gitu kan? Wong kita sendiri belum tahu kok. Nah, salah satunya adalah melatih anak untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, itulah sekarang yang dikembangkan adalah pembelajaran HOT, kan? Sudah tahu HOT itu apa? HOT. High order thinking skill. Ya, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. High order thinking skill. Lawannya adalah low order thinking skill. Nah, apa yang membedakan antara HOT dengan LOTS? Nah, kalau saudara membaca taksonomi Bloom, itu yang untuk kognitif, itu kan ada 6 tingkatan. Jadi tingkat 1, 2, 3 itu masih LOT, tapi 4, 5, 6 itu sudah HOT. Nah, kalau pelajaran itu hanya menjelaskan, hanya menguraikan,
hanya mencari itu masih lots. Tetapi kalau sudah bisa membedakan, menganalisis, kemudian membandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa, nah itu sudah masuk pada hot. Nah maka yang kita siapkan itu bukan jenis pekerjaan, tetapi kesiapan anak-anak didik kita untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, dengan berpikir tingkat tinggi itu, maka suatu saat dia akan bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Sekarang ini banyak orang-orang yang kelihatannya tidak bekerja. Wong kuwi ketok ora tau lunga-lunga ning omah terus, tapi kok pendapatannya gede. Mobil api ya, ternyata dia bekerja online gitu kan. Bekerja online kita ning omah menghadapi satu laptop. Nah, ternyata bisa. Nah, itu salah satu bagaimana menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang inovatif, seperti itu. Sekarang ini kalau kita mau beli buku, itu tidak usah jauh-jauh datang ke Gramedia, datang ke Merbabu. Nah, cukup dari rumah. Dari rumah kita klik di HP, terus kemudian dibayar, mentransfer dengan e-banking, 2 hari kemudian datang gitu kan. Nah itu kan tambah ongkos kirim ya Pak. Oke, misalnya saya beli buku seharga 60.000 dengan ongkos kirim 20.000, berarti 70.000. Ya mending saya beli di Gramedia. Ya bisa jadi beli Gramedia memang harganya 50.000, tetapi untuk sampai di Gramedia itu kalau pakai mobil ya paling tidak 2 liter gitu kan. 2 liter kalau sekarang pertama itu sudah 25.000 lebih. Nah, ya mending beli online itu misalnya seperti itu. Dan kalau beli online itu hampir semuanya mesti ada. Karena yang jualan di online itu kan semuanya kan, semua orang. Buku-buku yang sudah tidak keluar sekalipun itu memungkinkan ada di online. Yang kedua, menyiapkan para siswa untuk produk-produk baru yang belum ditemukan. Yaitu tadi berinovasi dan kecakapan-kecakapan baru untuk membangun ke depan. Nah, itu seperti apa? Nah, ini artinya apa? Bahwa di dalam pembelajaran kita tidak boleh membatasi kreativitas siswa. Membatasi kreativitas siswa. Ada guru matematika di sini. Ya, kalau saudara belajar matematika itu misalnya, untuk mengukur luas, itu rumusnya apa? Kalau persegi, sisi kali sisi, Prof. Tapi kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Oke, itu kan seperti itu rumusnya. Kalau saya, Gimana? Kalau saya gini, Prof. Untuk mengukur luas, itu dari semua bangun datar itu diturunkan dari rumus panjang kali lebar. Ya. Praktek. Oke, tetapi sampai pada rumus panjang kali lebar, sisi kali sisi, itu prosesnya seperti apa? Praktek penurunan rumus. Ya. Jadi sebagian besar guru itu dimulai langsung memberikan rumus. Padahal untuk mengukur luas itu bisa dimulai dari apa itu, mengukur per kotak-kotak gitu misalnya ini ada 6 kotak ya. 6 kotak ini luasnya berarti luasnya ini kan yang 6 ya, 9 ya, 9 ternyata 3 kali 3. Nah, kalau dihitung per biji ternyata ada 9 kotak. Saya melihat proses pembelajaran di Jepang yang saya pernah nonton, itu guru tidak pernah menyalahkan proses yang dilakukan oleh siswa. Semuanya diterima,
Hanya guru memberikan komentar, oh ini begini, ini kurang ini kurang ini. Sehingga itu melatih kreativitas siswa. Berbeda dengan kalau guru, siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Bu. Terus salah. Oh salah, kamu harus belajar lagi. Wah itu langsung down. Jadi tidak boleh mengatakan yang seperti itu. Nah, apa tema-tema abad 21? Nah, tema-tema abad 21, satu tentang kesadaran global. Nah, kenapa kesadaran global? Karena sesungguhnya abad 21 ini adalah seperti apa ya, the village global. Village itu sebuah desa tetapi mengglobal. Apa yang terjadi di sini itu kita bisa apa yang terjadi di belahan sini itu semua bisa melihat. Apa yang terjadi di belahan dunia kita bisa melihat. Dan tidak susah-susah kan. Dulu kan kalau kita akan melihat berita dunia itu harus kita nunggu TVRI jam 9 berita dunia. Nah, sekarang mungkin masih ada enggak TVRI yang berita dunia jam 9 ini. Ya sekarang ini dengan seluler, dengan HP yang kecil aja kita bisa ngeklik di mana-mana. Sebuah peristiwa yang terjadi beberapa menit yang lalu itu sekarang sudah bisa dilihat, sudah bisa dibaca. Nah, oleh karena itu maka perlu adanya kesadaran global. Kesadaran global itu apa, gitu kan? Ya bagaimana kita tidak saling menjelekkan, tidak saling membuli, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu langsung berefek. Maka sekarang ada undang-undang IT itu misalnya. Hati-hati saudara yang suka membuat konten-konten yang apa yang dekat-dekat ke radikal, konten-konten yang dekat ke pornografi, konten-konten yang apa itu menistakan agama, menistakan orang lain, jangan. Nah, kenapa? Karena apa yang kita tulis, apa yang kita katakan itu cepat menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, melek finansial. Kenapa melek finansial? Karena sesungguhnya sekarang ini memang di era global bentuk-bentuk finansial itu bermacam-macam. Ya saya sendiri sering kecelik gitu, misalnya sudah mau masuk di warung mau makan, ternyata di sana oh ini tidak menerima uang cash Pak. Nah gimana? Bisa menggunakan debit. Oh debit juga tidak bisa. Waduh, angel. Ternyata bayarnya pakai OVO, bayarnya pakai GoPay. Nah ini semakin susah gitu. Ya kadang-kadang ya sebenarnya tidak semakin susah, tapi bagi orang yang tidak melek finansial, yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, nah itu menjadi repot. Nah sementara kalau kita punya kredit card, punya alat-alat pembayaran yang lain juga termakan pajak dan lain sebagainya. Jadi melek finansial, ekonomi, bisnis, kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, kewirausahaan sebenarnya bukan hanya sekedar jual beli, tetapi kewirausahaan ini merupakan satu inovasi, satu usaha untuk mengembangkan itu. Untuk mengembangkan. Kalau di ekonomi tentu mencari keuntungan, tapi kewirausahaan bagi guru, bagaimana agar guru itu bisa menyampaikan materi yang dari buku yang rumit, tetapi guru bisa menyederhanakan. Nah, itu termasuk dari wirausaha. Yang ketiga ini melek kesehatan. Kenapa melek kesehatan? Karena faktor kesehatan ini sangat penting. Dan di dunia yang global ini faktor kesehatan itu sangat diperhatikan.
Nah, oleh karena itu maka bekerja di dunia di negara-negara maju itu dibatasi. Misalnya seseorang itu dalam 1 minggu maksimal kerja itu misalnya 8 kali 5 maksimal 35 jam. Nah, kalau 35 jam berarti setiap hari itu kerja ya maksimal 7 jam sehari. Supaya apa? Supaya bisa istirahat. Tapi di negara-negara yang berkembang seperti ini kadang-kadang ada orang itu yang kerjanya sehari semalam 12 jam. Nah, akibatnya apa? Terforsil. Tidak imbang antara istirahat dengan pekerjaan. Nah, kemudian yang keempat ini adalah melek lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena sesungguhnya di dalam The Village Global itu sangat mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contoh itu misalnya, kenapa ketika di Indonesia terjadi kebakaran hutan, itu bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar hutan itu saja yang yang gembar-gembar, tetapi negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura itu merasa resah gitu. Ya resahnya sih asap gitu. Tetapi lebih dari itu adalah berkurangnya sumber-sumber oksigen. Nah, di masa-masa yang lalu ketika membangun kawasan industri, kawasan perumahan itu biasanya pohon-pohon itu semuanya ditebangi. Nah, ini berarti tidak melek lingkungan. Nah, oleh karena itu pemerintah ya seharusnya memberikan satu batasan. Kalau harus menebang satu pohon maka harus menanam 2 pohon, itu misalnya seperti itu. Nah, ini soal lingkungan. Nah, sebenarnya lingkungan bukan hanya soal pepohonan dan sebagainya, tetapi bagaimana sanitasi, ya, pembuangan limbah industri, gitu kan. Nah, sekarang itu hampir sulit kita temukan sungai-sungai yang bersih. Hampir semua sungai itu sekarang sudah tercemar. Dulu waktu saya kecil mencari ikan di sungai itu gampang. Kenapa? Karena memang sungainya belum tercemar, sekarang sudah tercemar semuanya. Nah, ini berarti tidak melek lingkungan. Nah, saya lihat sungai-sungai di Nagoya, apalagi di Nagano, di Jepang itu saya lihat yang itu jernih semuanya. Kenapa jernih? Karena tidak ada yang berani membuang limbah di aliran umum. Bahkan limbah dari rumah tangga aja sudah disaring beberapa kali sehingga yang dibuang di sungai itu adalah limbah yang sudah terfilter, misalnya seperti itu. Nah, sekarang apa kecakapan belajar dan inovasi yang diperlukan? Jadi satu adalah kreativitas dan kecakapan inovasi. Kreatif itu bisa melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya, kreatif. Nah, biasanya kalau guru-guru lama itu kalau ada soal pertanyaan itu harus dijawab plek, letterlek buku. Nah, itu berarti tidak mengajari anak untuk kreatif. Harusnya itu kan kalau ada pertanyaan jawabannya itu prinsipnya betul, nah, tetapi caranya berbeda, itu diperbolehkan. Jadi kreativitas dan kecakapan inovasi. Nah, kecakapan inovasi itu membuat sesuatu yang baru, inovasi. Baru itu bisa jadi memang baru semuanya, atau baru itu menemukan sesuatu yang belum banyak diketahui orang, sehingga seolah-olah itu adalah hal yang baru. Yang kedua, kecakapan berpikir kritis. Tadi yang saya sampaikan
high order thinking skill, dan pemecahan masalah, problem solving. Jadi dibiasakan untuk selalu mampu untuk memecahkan masalah. Nah, ini sebenarnya bisa dimulai sejak anak kecil. Orang tua itu biasanya kan selalu menolong anaknya kalau ada kesulitan. Sidik dibantu, sidik tolong. Akhirnya apa? Kekuatan untuk memecahkan masalah itu tidak ada. Saya lihat di taman-taman penitipan anak, di playgroup di Jepang, itu sejak kecil anak-anak dilatih untuk cari ganti pakaian sendiri, memakai pakaian sendiri, bahkan makan itu makan sendiri. Kalau kita lebih banyak disuapi itu. Nah, efeknya apa? Kekuatan untuk memecahkan masalah kita itu rendah. Yang ketiga adalah kecakapan komunikasi dan kolaborasi. Kenapa kecakapan komunikasi? Karena sesungguhnya keberhasilan sesuatu proses itu terletak pada komunikasi. Pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Kenapa? Karena kita tidak komunikasi. Nah, sesungguhnya dengan komunikasi itu akan memberikan peluang bisa sama-sama share, bisa sama-sama berbagi. Nah, dan kaitannya dengan kecakapan komunikasi juga kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu itu yang mampu dikerjakan sendiri. Tetapi kita harus bekerja sama. Kenapa harus bekerja sama? Karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap orang itu memiliki plus dan minus. Maka saling melengkapi. Saling melengkapi antara yang kurang dengan yang lebih. Nah, kalau bisa seperti itu, maka pekerjaan yang seberat apapun itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Kita ada komunikasi, terus kemudian menjalin kolaborasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Adakah pertanyaan atau komentar? Tapi malah udah turu. Gini Prof, mau tanya Prof. Silakan. Ini siapa Sebenarnya kita ini kan sudah punya inovasi-inovasi gitu untuk pembelajaran siswa. Ya. Tapi siswa itu sendiri, maksudnya ini di dalam kelasnya itu campur, Bro. Jadi ada yang daya ingatnya ini tinggi, ada yang daya ingatnya itu rendah, ada yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi itu, Bro, agar semua siswa ini bisa menerima apa yang saya berikan gitu. Oke, baik. Jadi tidak mungkin kita itu menuntut semuanya pinter. Tidak mungkin kita menuntut semuanya cerdas. Tidak mungkin kita menuntut semuanya mampu. Kenapa? Karena sesungguhnya dimanapun itu adalah heterogen. Heterogenitas itu ada di mana-mana. Justru fitrah manusia itu adalah heterogen. Kalau kita hanya mencari yang homogen, nah maka itu tidak berlangsung lama. Maka saya termasuk tidak setuju kalau sekolah dikelompokkan yang pintar-pintar tok, yang bodoh-bodoh tok, gitu kan. Nah, itu saya tidak setuju. Karena apa? Karena itu tidak fitrah manusia. Nah, justru karena heterogenitas itulah diperlukan adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi. Nah, kolaborasinya seperti apa? Ya saling melengkapi. Yang tidak bisa itu
dibantu yang bisa. Disitulah maka ada siswa, nggak tahu, pokoknya istilahnya macam-macam lah. Ada peer student, ada peer teaching atau apa itu. Jadi membantu siswanya yang kurang mampu, kurang mampu di situ. Nah, sehingga sebenarnya inovasinya seperti apa? Jangan kita maksakan inovasi itu adalah inovasi yang diberlakukan di tempat lain, apalagi kita mengadopsi inovasi-inovasi dari negara-negara maju, misalnya, yang tentu budayanya berbeda. Keberhasilan Jepang di dalam implementasi inovasi yang diambil dari Amerika itu tidak semata-mata dari Amerika dibawa langsung diimplementasikan di Jepang, enggak gitu kan, tetapi dipilihi mana yang cocok dengan budaya setempat, mana yang tidak cocok. Nah, kelemahan kita itu begitu, ada sesuatu yang baru langsung diterapkan, ada sesuatu yang menarik, wah gumun gitu kan, gumun. Nah, termasuk salah satunya ya kadang kurikulum kita itu yang selalu berubah-ubah, ada menteri baru, ada kebijakan baru. Nah, sehingga seperti kita menyalahkan inovasinya ini tidak berhasil karena kurang ini. Karena apa? Inovasi itu harus dimodifikasi sesuai dengan situasi kondisi yang ada di lokasi itu. Nah, kira-kira gitu, Mas. Ya, terima kasih, Bro. Oke. Boleh yang lain silakan. Tangan saya bisa ditangkap ya? Sakit. Bisa. Bisa, Bro, bisa diterima. Ya, pokoknya nanti dibuat resume lah. Oke, saya lanjutkan. Kecakapan informasi, media, dan teknologi atau melek digital. Nah, melek digital itu meliputi apa saja? Yang pertama, melek informasi. Nah, informasi sekarang itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalau dulu kita bisa membatasi tidak nonton TV gitu kan. Sampai di pemerintah kabupaten itu ada program habis maghrib matikan TV untuk ngaji. Sekarang itu udah jarang orang nonton TV, anak-anak jarang nonton TV. Karena apa yang ditonton bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari apa itu yang masing-masing bawa sendiri. Bisa bermain game dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu yang seperti itu kita harus sadari bahwa informasi itu ada di mana-mana. Nah, sehingga sebagai seorang guru itu harus menyadari bahwa dia bukan satu-satunya sumber informasi. Kenapa? Karena ada informasi-informasi yang lain. Kalau kita tidak ingin ditinggalkan oleh siswa, maka kita juga harus melek informasi ini. Nah, dulu apa itu zaman masih Facebook, masih apa itu kan seolah-olah guru saru deh main Facebook. Ya tinggal fokusnya kemana gitu kan. Kalau fokusnya itu ingin mengetahui bagaimana perkembangan siswa, bagaimana tren yang sedang gaya siswa itu seperti apa, ya harus buka itu, harus buka Twitter, harus buka di Instagram.
harus buka di YouTube dan lain sebagainya. Inilah beberapa informasi-informasi yang juga harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, sehingga guru tidak telat informasi. Apalagi kalau telat mikir itu, tell me, nah ini lebih berbahaya lagi. Yang kedua adalah melek media. Media banyak gitu, media banyak. Ada cerita sekolah itu merampas HP-nya para siswa. Ternyata siswa sangat canggih gitu kan. HP-nya bisa di-password, bisa di-hidden dan lain sebagainya. Nah, ini kalau guru tidak melek media gimana ini? Nah, itu dengan HP. Terus yang kedua, sekarang pembelajaran itu kan ya menggunakan berbagai macam media, berbagai macam ICT gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kita sedang berkomunikasi lewat Zoom meeting. Kenapa kita pakai Zoom meeting gitu? Kok tidak pakai Google Meet itu misalnya? Ya bermacam-macam alasannya, padahal Meet lebih murah mungkin katanya, itu seperti itu. Tetapi kalau Meet itu kan tidak bisa dilihat semuanya di layar. Beda dengan Zoom, akan kelihatan mana yang on cam, mana yang off cam. Itu bisa terlihat di situ. Nah, terus guru nggak bisa pakai Meet, nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa pakai sistem-sistem digital seperti kalau PPG yang semuanya harus online itu kan, ya ini akan ketinggalan, nggak bisa mengikuti. Nah, maka ini kecakapan informasi, media dan teknologi harus juga dikuasai oleh guru. Nah, selain kecakapan informasi adalah kecakapan hidup dan karir. Nah, kenapa perlu kecakapan hidup? Nah, jadi kecakapan hidup itu yang namanya hidup. Kita ini hidup ya. Hidup itu mesti ada dinamikanya. Dinamikanya bisa susah, bisa senang, bisa sedih, bisa gembira, bisa kaya, bisa miskin, bisa mengetahui, bisa tidak mengetahui. Nah, maka kecakapan yang pertama yang perlu dikembangkan itu adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kenapa perlu kemampuan beradaptasi? Karena dunia ini selalu berubah-ubah. Dan alhamdulillah kita semoga ini sudah di penghujung ya, penghujung pandemi yang kira-kira akan segera ke endemi. Jadi pada masa pandemi itu kan mungkin kita masih ingat pada bulan Maret tahun 2020 tanggal 16 itu seolah-olah kiamat itu kan. Karena apa? Semuanya harus work from home selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu ya hanya di sekitar rumah. Ya alhamdulillah rumah saya tidak terlalu sempit lah. Belakang bisa untuk nanam-nanam telo, bisa untuk memelihara ikan, ayam dan sebagainya, sehingga masih agak longgar. Bayangkan kalau rumahnya itu yang tipe 21 yang di situ pun sesak dengan satu keluarga itu terus piye kan. Nah, hari-hari hanya di rumah karena tidak boleh keluar. Nah, ternyata ini sudah kita lalui sudah 2 tahun lebih dan semoga segera berlalu pandemi ini. Nah, ternyata yang seperti itu kita bisa beradaptasi. Nah, sehingga perlu memang salah satu kecakapan hidup itu adalah kecakapan yang bisa beradaptasi. Banyak orang yang stres juga karena tidak bisa beradaptasi. Yang kedua, ini inisiatif
pengarahan diri sendiri. Jadi kecakapan hidup itu inisiatif. Kenapa inisiatif? Karena orang yang tidak punya inisiatif itu akan menjadi pengikut terus, pembebek. Kenapa? Karena tidak ada apa ya, inisiatif. Inisiatifnya apa? Ya, kalau misalnya masa pandemi awal itu ya untuk macul-macul, untuk olahraga dan lain sebagainya. Kemudian pengarahan diri kita harus seperti apa? Yang ketiga, kecakapan sosial. Kecakapan sosial dan lintas budaya. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, menjalin interaksi dengan sesamanya, dan sehingga kita tidak mencekam itu. Termasuk juga kecakapan dengan lintas budaya. Nah, kita sadari bahwa di era industri ini tidak bisa kita hanya memaksakan dengan budaya kita, budaya Jawa. Jawa aja sudah banyak sekali. Di situ kita akan ketemu dengan budaya Sunda, budaya Jogja, budaya Minangkabau, budaya mana, dan budaya luar negeri. Nah, kecakapan yang keempat adalah produktivitas dan akuntabilitas. Produktif. Orang itu harus produktif. Nah, apa yang membedakan antara negara maju dan negara yang berkembang? Ternyata tingkat produktivitasnya. Orang yang di negara maju itu tingkat produktivitasnya tinggi. Gak ada orang itu yang santai-santai. Dan jadi semuanya serba diperhitungkan. Tapi kalau kita kan santai-santai. Kecuali kalau di kantor, karena di kantor aja santai-santai. Jadi anaknya memang santai dan santai. Dan akuntabilitas bisa terpertanggungjawabkan. Kemampuan yang kelima adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Karena kalau kita kembali ke sabda Nabi itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kepemimpinan sesungguhnya bukan hanya orang yang di depan, tetapi bagaimana kita ini bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat lebih baik. Itulah namanya kepemimpinan. Jadi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi yang lebih baik, itulah namanya kepemimpinan. Dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu kira-kira. Nah, sebelum ke metode pembelajaran abad 21, kalau ada pertanyaan silakan pertama, tapi kalau tidak ada saya akan break dulu sekitar 10 menit ya. Halo? Iya, Prof. Masuk, Prof. Saudara-saudara enak tinggal ngerungokke sambil turu. Aku kan ngomong terus sih. Enggak, Prof, enggak tidur, Prof. Ini masih menyimak dari awal. Sing ora ketok iki nama-namane tok iki. Udah 10 menit ya, saya istirahat dulu ya. Iya, Prof. Yang mau Prof. langsung sholat juga bisa sholat ya. 10 menit Ya. lumayan. Terima kasih, Prof. Tak sholat dulu. Mbak Ani ngantuk, Mbak Ani. Buat tenang Pak Sofyan. Ngantuk. Kadu belum bisa absen ya. Mungkin absennya beliaunya. Tadi Absennya katanya Pak Prof kan suruh absennya ditulis manual. Ketuanya. Ya, dikirim ke ketua. Ya, jadi absen manual aja. Oke, Pak Ketua nanti yang absen. Itu satu tim yang kelas B. Yang kelas apa itu nanti Pak Umar. Oh gitu, mboten kalian jenengan sedaya, Pak. Buatan tepang, Bu.
Nggih, nggih. Latihan tepang, Pak. Wis Betul. meh lulus nang sekolah tepang. Ayo, Sudah ada tinggal. belum sih? Sudah, barusan Belum ya? adzan, Bu. Sini barusan adzan. Belum. Salat Tapi asar udah yen ada, ada asar, ada maghrib. adzan Iya asar dong. tuh. Saat termin. Anak informasi Bapak PT Jawa murah. Yes. Keluar kanal orang di kamera ini dan sendiri pernah berubah kan ini kan absennya langsung buka ini seperti ini bagus bersihkan dulu no yang berasa
Udah pada sholat? Sampun, Prof. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Mungkin tinggal jadi gimana metode pembelajaran untuk abad 21? Jadi yang pertama ini bukan nama metode ya, jangan salah paham. Itu ada pembelajaran otentik ya. Jadi bagaimana cara pembelajaran di abad 21 itu? Yang pertama pembelajaran otentik. Apa itu pembelajaran otentik? Belajar dari permasalahan dan pertanyaan dari dunia nyata. Nah, selama ini banyak yang dipelajari, yang kita pelajari itu tidak nyata. Nah, kita mempelajari sesuatu yang mengawang-awang. Contoh ya, kita belajar tentang kebersihan. Itu kan hanya sekedar ini ya, kata misalnya anandofatu minal iman. Nah, kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian kita menganjurkan harus kita hidup bersih. Tetapi tidak pernah kita mengajak anak-anak coba perhatikan lingkunganmu, bagaimana lingkungan di sekitar kamu, kondisinya seperti apa, bagaimana menurut kamu. Nah, itu adalah hal-hal yang otentik yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang kerukunan, disuruh anak-anak mengamati keluargamu ada berapa,
selain Bapak Ibu saudaramu berapa? Apakah ada orang lain yang di dalam keluargamu? Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Itu belakang dari nyata. Nah, kemudian disuruh untuk menganalisis, disuruh untuk memberikan saran dan sebagainya. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi pembelajaran otentik. Termasuk juga misalnya belajar matematika. Saya masih teringat bagaimana belajar matematika itu sangat tidak otentik dulu itu. Misalnya untuk aljabar ya, X kali Y dibagi 1 sama dengan 2, maka X-nya berapa, Y-nya berapa, alah harus mumet belajar. Nah, padahal itu bisa diotentikkan itu misalnya. Kemudian yang kedua adalah pembentukan mental model. Jadi menggunakan model fisik dan virtual untuk memurnikan pemahaman. Jadi belajar yang lebih konkret itu. Konkret menggunakan pemodelan. Nah, sehingga bisa model virtual, bisa model yang nyata memang dalam keseharian. Kenapa? Karena kalau belajar itu tidak ada permodelannya, itu tentu akan mengambang-ambang. Orang bisa salah. Nah, seperti ceritanya ini, orang buta yang disuruh mendeskripsikan tentang bentuk gajah. Jadi yang pertama memegang belalainya, dia ceritakan bahwa gajah itu panjang dan kecil itu. Nah, yang satu memegang ekor itu kan. Oh, panjang, kecil dan ada bulunya gitu kan. Nah, tapi yang satunya lagi memegang kaki. Dia mengatakan bahwa gajah itu seperti cagak listrik yang besar, kokoh gitu. Nah, masing-masing betul itu, tetapi sesuai dengan sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Kenapa? Karena tidak ada model. Nah, kemudian yang ketiga itu motivasi internal. Jadi mengidentifikasi dan mempergunakan hubungan emosi yang positif dalam belajar. Jadi orang belajar itu sesungguhnya yang pertama diawali dengan motivasi. Apakah kita punya motivasi yang kuat atau tidak? Semakin tinggi motivasi internal, maka proses pembelajaran itu akan lebih baik. Nah, oleh karena itu maka guru harus pinter-pinter memberikan motivasi kepada siswa agar motivasinya itu tumbuh. Orang yang motivasinya baik, belajar itu tidak harus disuruh-suruh. Nah, tentu berbeda gitu kan, saudara yang mengajar di pinggiran, di sekolah-sekolah pinggiran dengan sekolah-sekolah perkotaan yang sudah sekolah bonafit. Sekolah di pinggiran itu seperti yang sekolah itu gurunya. Seperti yang sekolah itu yang butuh itu gurunya, yang butuh itu orang tua. Dipaksa-paksa harus sekolah. Nah, orang yang seperti ini bagaimana dia punya proyeksi ke depan yang lebih baik? Ya ada, karena sekolah itu dipaksa. Beda kalau sekolah yang memang sudah punya proyeksi, saya ke depan nanti ingin jadi dokter, ingin jadi politisi, ingin jadi ekonom dan sebagainya. Sehingga dia step-stepnya itu sudah jelas. Nah, itu tumbuh dari motivasi. Nah, pengalaman saya menumbuhkan motivasi ini salah satunya membaca biografi. Saya dulu senang membaca biografi orang-orang sukses, orang-orang terkenal. Sehingga apa? Termotivasi. Biar caranya orang kayak seperti itu ya. Nah, bukan hanya endingnya yang dilihat, tetapi prosesnya, bagaimana liku-likunya. Itu penting untuk mempelajari yang seperti itu. Nah, kemudian juga pembelajaran multimodel. Jadi menerapkan metode pembelajaran amak atau multimetode untuk gaya belajar yang berbeda. Jadi jangan hanya monoton, tapi juga bervariasi dengan model-model yang lain. Ingat bahwa kalau monoton itu bosan. Siswa bosan. Ya, termasuk sesekali belajar di luar ruangan. Belajar di
luar ruangan, belajar di tempat yang berbeda, kan? Kemudian pembelajaran sosial dan menggunakan kekuatan interaksi sosial untuk mengembangkan dampak belajar. Kalau kita misalnya belajar tentang bagaimana proses pengambilan keputusan, ya kan? Ya, anak-anak diajak ke kehakiman itu misalnya pas ada sidang, atau belajar bagaimana tentang jual beli, anak-anak dibawa ke pasar supaya beli, bagaimana cara menawar, bagaimana cara mencari barang yang diperlukan. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian pembelajaran internasional menggunakan dunia sekitar kita untuk pengembangan kecakapan mengajar dan belajar. Nah, jadi apa? Karena dunia ini sesungguhnya sempit, itu kan. Sempit apalagi dengan sistem digital seperti ini, gitu kan. Dulu kalau kita misalnya menghadirkan narasumber dari Amerika itu harus membayar berapa, gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya dunia digital dengan biaya yang sangat murah, kita bisa menghadirkan mereka dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira untuk sementara ini dalam pertemuan kuliah ini, insya Allah kita sambung di pertemuan yang lain. Masih satu lagi, jadi saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perkuliahan ini 2 kali pertemuan. Nah, 2 kali pertemuan yang apa itu? Satu, kira-kira kapan? Apakah isanya hanya Sabtu siang? Ada enggak waktu-waktu yang lain? Pagi itu misalnya? Kalau pagi untuk Prof, banyak yang sudah mengajar dan sebagainya. Oh gitu. Memang kuliahnya siang ya? Iya, jadwalnya memang siang habis zuhur. Oh, gitu. Malah kalau malam? Malam ngantuk, Prof. Habis taraweh ngantuk. Gimana bisa jadi maju malam ngantuk? Ngopi, Pak Sofyan, ngopi. Pak Sofyan, Bro. Pak Sofyan. Nah, awan lemes, poso, bengi, kakean, ngantuk. Malam ngantuk. Ya udah, nanti akan saya informasikan lah. Kalau misalnya bisa minggu depan saya tidak ada tugas yang lain, nanti saya sampaikan ke Pak Agung ya. Biasanya Pak Agung yang mengkoordinir. Begitu. Dan untuk resumnya silakan dikumpulkan ke Komting, nanti Komting mengirim saya. Nah, termasuk juga daftar yang hadir dan yang tidak hadir pada kesempatan ini. Gitu. Cukup ya? Oke. Yang saya resumnya dibatasi nggak? Banyak. Tidak dibatasi. Kalau baca akan menunjukkan bahwa saudara teliti apa yang disampaikan itu tertulis semuanya. Tapi tulisannya yang bisa dibaca ya. Gitu, Bro. Tulisan dokter semester 1 itu latihan. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat menjelang berbuka puasa. Semoga puasa kita berkah dan terima Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Linda.
jam kedua nanti jam 4 gitu.